Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di bulan puasa ini marilah kita dengan seksama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya segala urusan kita dipermudah, rezeki kita dicukupkan, serta kehidupan kita selalu diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman ini adalah zaman media sosial yang memungkinkan setiap individu berkumpul dalam satu platform untuk berinteraksi. Media sosial ini adalah bagian yang tak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena banyak orang merasa memiliki ruang bebas dalam berbicara dan berkomentar. Namun dalam kehidupan bermedia sosial ini kita harus memiliki sikap yang bijak dan penuh dengan hati-hati, karena dengan kehati-hatian itulah yang berarti kita sudah membentuk atau melaksanakan perintah atau anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan baik atau diam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini merupakan anjuran kepada kita bahwa kita dalam berkomunikasi diharuskan berbicara dengan baik, berkata-kata dengan baik, dan ketika kita tidak bisa berbicara dengan baik, maka kita dianjurkan untuk diam. Dan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun berbicara itu adalah hal yang gratis tanpa ada pungutan biaya, akan tetapi hadis ini adalah merupakan rambu-rambu bagi kita untuk selalu berhati-hati atau menjaga lisan kita dalam berbicara, terutama dalam bermedia sosial. Imam Syafi'i pun mengatakan atau menjelaskan hadis ini adalah sebagai isyarat bagi kita, sebagai penentu bagi kita pentingnya untuk berpikir dalam sebelum berbicara. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seperti apa yang dikatakan Imam Al-Qurtubi, al-isbatu fi qawli wal fi'li, kita harus tepat dalam ucapan dan tepat dalam tindakan. Karena di tengah kehidupan modern ini yang serba cepat dan banyak orang yang berbicara dan bertindak tanpa pertimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekalipun bermedia sosial ada perbedaan dan cara pandang, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk menyikapi perbedaan dengan kedewasaan, dengan adab dan akhlakul karimah.
bukanlah kita menyikapi dengan ego, dengan emosi, apalagi dengan prasangka-prasangka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa sikap yang harus kita miliki dalam beda pendapat atau cara pandang. Yang pertama adalah sikap yang perlu dikedepankan dalam menghadapi perbedaan adalah kedewasaan berpikir. Karena kedewasaan berpikir inilah yang mampu membedakan kita dalam membedakan perbedaan gagasan dan permusuhan pribadi. Yang kedua adalah sikap yang mengutamakan dialog dan tabayun. Karena banyak orang berkomentar, mengkritik tanpa tahu duduk permasalahannya. Makanya kita perlu dialog dan tabayun. Yang ketiga, menjaga etika dalam menyampaikan pendapat harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan bahasa yang santun. Yang keempat, sikap yang menumbuhkan saling menghargai dan empati sebagai jalan terbaik dalam menghadapi perbedaan. Sebagai penutup, ketika perbedaan disikapi dengan bijak, kita bukan hanya terhindar dari perpecahan, akan tetapi membangun komunitas yang kuat serta harmonis dan saling menghormati. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua dan senantiasa hati kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.